Rohani. Untuk diketahui, beliau ini dosen tetap di bagian bidang syariah dan hukum, Pak, di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah. Dan Bapak ini sebagai doktor untuk hukum pidana Islam, Pak. Yang terhormat, kami Bapak Haji Muhammad Nurul Irfan dipersilakan, Pak. Mohon izin ya, Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati, saya mencatat nama tadi. Pertama, sesepuh kita Bapak Sunaryo, Bapak Muhsin, Bapak Sugandi, tentu Ibu Cici, dan mohon maaf karena tidak ada contekannya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para bapak dan para ibu. Sebagai senior-senior yang luar biasa, saya membayangkan 10 tahun ke depan saya akan mengalami seperti bapak dan ibu sudah pensiun. Karena saat ini saya umurnya pas 50 tahun, berarti kalau saya tidak profesor di 60 tahun akan berhenti. Tetapi menjadi sangat membahagiakan tadi informasi ketua panitia bahwa sekalipun sudah pensiun, sekalipun sudah pindah-pindah tugas dari direktorat satu ke direktorat yang lain, tadi ada yang menyampaikan begitu, tetap solid dan terus bertemu kecuali masa pandemi kemarin. Ini bagian dari yang membahagiakan. Oleh karenanya, insya Allah para bapak, para ibu semuanya akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan akan panjang umur, karena di antara hadis Rasulullah menyebutkan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Oleh karenanya, halal bihalal kali ini hanya akan menyampaikan hal-hal yang kaitan dengan silaturahmi dan anjuran yang terbaik dalam rangka untuk tidak pensiun mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Tuhan tidak ada kata pensiun. Walaupun kepada Kementerian PUPR bisa pensiun dalam usia-usia tertentu, ada yang 56 tadi saya lihat, saya dengar, ada yang 54, ada yang 60, ada yang 68 masa kerjanya atau masa pensiunnya. Tetapi kalau mengabdi kepada Allah tampaknya kok tidak ada pensiunnya. Dalil yang bisa digunakan, argumentasi tekstualnya disebutkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang sesuatu yang yakin pasti datang. Sesuatu yang yakin pasti datang ini adalah kematian. Dan insya Allah kita ini cepat atau lambat pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, selama belum menghadap, maka kewajiban kita untuk mengabdi kepada Allah terus kita pertahankan. Jadi kalau kepada Allah tidak ada pensiunnya, kepada negara bisa berhenti. Dan oleh karenanya kemudian kita berharap, berdoa pada saat kita akan dipanggil arwah kita oleh Allah, mudah-mudahan kita membawa iman Islam dan sesuai dengan keyakinan kita, di akhirnya kita akan memperoleh tempat yang bahagia, tempat yang menyenangkan, karena siapapun kita akan pergi untuk selamanya, tetapi masih akan panjang umur
ya ketika kita berbuat baik, ketika kita punya jasa dan disebut-sebut namanya oleh keluarga, oleh teman-teman dekat, itu artinya kita masih panjang umur. Oleh karenanya di antara cara memanjangkan umur kita ini antara lain dengan cara bersilaturahmi. Itulah yang disampaikan di dalam satu ayat Al-Quran. Mohon izin untuk dibacakan. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 1. Bertakwalah kalian pada Allah yang selalu digunakan nama Allah itu. Kalau kita berdoa selalu mengatakan ya Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dan semuanya jangan hanya disebut namanya, ya, tetapi bertakwalah kepada Allah yang selalu disebut namanya itu, lalu dikaitkan dengan wal arhama, jagalah silaturahmi. Dan ini betul-betul pagi hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Awalnya agak serius karena ada tausiah, mestinya langsung nyanyi-nyanyi saja supaya lebih mudah lagi gitu ya, tapi insya Allah ceramah tidak akan lebih dari 30 menit ya. Saya lupa membawa jam. Tadi ketua panitia mohon tegur saya kalau sudah lebih dari 1,5 jam ya. Ini sebagian kita tadi saya ngobrol dengan Pak siapa tadi yang kebetulan Pak Bambang yang tadi mengawali pembicaraan. Beliau masih sempat mudik pulang kampung. Kalau Pak Sunario barangkali masih di Bangka, mungkin tidak pulang kampung ya, mungkin Pak Muhsin juga tidak. Tetapi sebetulnya pulang kampung yang tiap tahun menjadi acara rutin khas Indonesia itu bukan semata-mata mudik, bukan semata-mata jalan-jalan macet-macet, tetapi intinya adalah dua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mudik, baik ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jogja, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai tempat. Itu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama yang disebut dengan birrul walidain, atau yang bahasa sebetulnya birrul walidain sudah masuk dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berbuat baik kepada ayah dan ibu. Itu yang pertama. Yang kedua dijalankan orang mudik adalah silaturahmi. Dan kita ini siang hari ini untuk sedang menjalankan silaturahmi, orang yang mudik juga menjalankan itu. Bahkan ketika mungkin tadi Pak Bambang contohnya yang masih muda, tapi kedua orang tuanya sudah wafat. Saudara kandungnya ada 18 dan tinggal 3 atau 2 yang masih hidup. Jadi kita pulang ke kampung itu sebetulnya dalam rangka silaturahmi. Silaturahmi itu bukan hanya kepada keluarga dekat, tetapi apalagi kolega seperti ini. Ya, seperti yang dijalankan pada siang hari ini, bersilaturahmi itu akan memperpanjang umur. Bahkan kalau kaitan dengan keluarga dekat, maka orang tua yang telah melahirkan kita, ayah dan ibu kita itu ikut hadir dalam forum itu, bahkan ikut senang, karena ada 5 hal yang bisa dijalankan untuk menjalankan birrul walidain. Birrul walidain itu kewajiban. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat mengenai birrul walidain. Di dalam hadis juga banyak sekali ayat menganjurkan untuk berbirrul walidain, untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah dan ibu. Kalau masih hidup mungkin semangat mudiknya masih, tetapi ada sebagian yang karena sudah wafat orang tuanya nggak lagi pulang kampung, padahal masih ada keluarga, masih ada saudara-saudara kandung, kakak maupun adik. Kalau dijalankan tetap pulang kampung, itu tampaknya ayah ibu yang telah berpulang itu merasa senang, merasa bahagia. Karena siapapun yang sudah wafat sebetulnya ada di alam barzakh, alam sekat, yang masih bisa mengintip dunia dan bisa melihat akhirat. Kalau anak-anaknya rukun, anak-anaknya pada ngumpul bersama-sama, makan kue seadanya atau yang lebih dari yang ada, itu mereka almarhum-almarhumah yang telah berpulang merasa senang karena kumpul bareng. Dan bahkan anjuran bagi muslim tertentu di Indonesia, setiap malam Jumat menengadahkan tangan berdoa mendoakan almarhum-almarhumah, karena sebetulnya setiap malam Jumat dalam satu kitab
kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah disebutkan almarhum ngecek di rumah, pulang ke rumah. Itu artinya kemudian ada nggak di antara generasi saya ini, anak cucu saya yang mendoakan saya? Kalau ada, makces senang sekali. Tetapi kalau tidak, mereka mengatakan, ya Allah, saya sesalkan, saya menyesal melahirkan kalian karena nggak pada mendoakan pada saya. Itulah ada informasi mengenai hal ini. Ini menjadi penting untuk memanjatkan doa kepada orang-orang tua. Sampai ada sebuah senandung. Ini mohon izin kalau yang tidak mengenal ya. Ada senandung selawat yang intinya mengingatkan supaya setiap malam Jumat jangan lupa dengan yang telah meninggal. Mohon maaf saya bersenandung Pak Sunaryo. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran nadyan sak kalimat. Lamun ora diwenehi banjur bali mrebes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala ahmada, sholli wa sallim iman ala ahmada. Senandung yang berikutnya itu ahli kubur itu mengatakan, kebangetan temen ger anak putuku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa mulih nang alam donya, bakal tak ringkesi bondoku kang isih ana. Ini Bu Cici, apa itu maksudnya ini? Nggak ngerti beliau. Tapi yang lain-lain insya Allah yang senyumnya agak lebar gitu, Pak Bambang, Pak Sunaryo mengerti ini. Ya, nggak tahu Bapak yang buta beliau mengerti atau tidak. Tapi ini sebetulnya apa? Nasihat. Nasihat bahwa kita harus berbirrul walidain walaupun ayah ibu kita telah berpulang. Ada 5 hal yang mesti kita lakukan. 1, mendoakan. Dicontohkan oleh Al-Quran, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami dan seluruh dosa ayah ibu kami. Bimbinglah kami dan juga berikanlah kasih sayang kepada keduanya seperti waktu mereka membimbing kami di waktu ketika kami kecil. Itu doa yang dianjurkan Al-Quran. Pertama, mendoakan. Yang kedua, mengistighfarkan dengan kalimat astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, aku mohon ampunan untuk segala dosa-dosaku, juga dosa orang tua kami. Ini cara yang kedua, berbirrul walidain kepada almarhum almarhumah. Cara ketiga adalah al-wafa'u bi'ahdihima, melakukan kebiasaan yang rutin dilakukan oleh almarhum almarhumah. Almarhum ayah ibu kita pernah atau sering katakan bersedekah pada anak-anak yatim, kepada kaum duafa, sering menjalankan kurban dan lain-lain. Itu jangan berhenti ketika beliau berpulang. Ketika beliau wafat terus dijalankan oleh generasinya. Itu cara yang ketiga untuk mendoakan orang tua atau untuk berbirrul walidain ketika sudah wafat. Dan yang keempat adalah silaturahmi kepada siapapun yang kenal dengan ayah ibu kita. Termasuk yang paling konkret adalah saudara kandung kita. Kalau Pak Bambang punya 17 saudara dan 14-nya udah pada wafat, gitu ya. Itu ketika ngumpul ngeriung dengan beliau-beliau atau kepada generasi beliau-beliau, itu orang tua senang luar biasa. Karena orang yang dicintai almarhum-almarhumah ya anak-anak. Kita ngumpul, makanya pulang kampung itu kalau yang nggak ngerti sih, maksudnya pulang kampung masih ada kampungnya. Ini bukan hanya itu, masih ada keluarga dekat, masih ada saudara-saudara. Makanya tidak bisa dilepaskan. Kalau ada acara misalnya kebijakan kementerian mau menghapus acara mudik, itu bisa seperti yang tahun lalu. Artinya orang menyolong atau menyuri kesempatan waktu ada pandemi tidak boleh mudik, orang pun semangat mudik. Ini artinya mudik untuk berbirrul walidain. Yang terakhir adalah untuk dengan cara ikramu shodiqihima, memuliakan
teman-teman dekat ayah ibu kita. Ada yang akrab dengan almarhum, kita kunjungi, kita ceritakan bahwa saya anak fulan si fulan, begitu. Orang-orang yang kenal dengan almarhum dan almarhumah ibu bapak kita. Ini 5 cara untuk berbirrul walidain pasca ayah ibu kita wafat. Bapak dan ibu, kita ini diingatkan oleh senandung-senandung zaman kuno itu ya, supaya kita betul-betul memegang kalimah thayyibah. Karena barang siapa yang wafat atau menjelang wafat sempat mengucapkan kalimat thayyibah berupa kalimat la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Kalau kita mantap tauhidnya seperti itu. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu betul-betul ditekankan dakwah para wali songo zaman itu, karena memang masih susah mengucapkan kalimat yang berbau Arab. Sehingga disampaikan dalam dakwah-dakwah yang sederhana. Termasuk ketika dianjurkan membaca lafaz ya hayyu ya qayyum, orang-orang dulu itu mengatakan susah. Bukan ya hayyu ya qayyum, tetapi ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Karena apa? Susah lidahnya. Ketika dikatakan al-afu lah susah ngomong al-afu, apem saja. Makanya di Klaten ada kue apem. Setiap kali menjelang puasa ada kue apem yang buat rebutan. Itu sebetulnya al-afu, saling memaafkan, saling memaafkan satu dengan yang lain. Termasuk saking pentingnya kalimat thayyibah la ilaha illallah. Aslinya sebetulnya bahasa Arab. Usluk batnak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Cuman orang Jawa kan susah ngomong Arab. Aslinya apa akhirnya? Akhirnya berubah. Sluku batro elo siromo menyang solo leh oleh payung mutro majendit lolo wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah yen urip golek duit, yen waras golek beras. Pak Sunaryo itu serius atau nggak paham ya? Beliau itu serius tapi mungkin nggak paham atau paham. Tapi insya Allah dari namanya paham. Kurang paham. Jadi seluku batrok itu sebetulnya apa? Batrok kepala kita ini untuk dijalankan dengan apa? La elo itu la ilaha illallah, Pak. Jadi zikir kalimat la ilaha illallah itu rumusnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu supaya kata-kata Allah itu nansep dalam dada. Dan ketika kita akan dipanggil Allah bisa mengucap la ilaha illallah. Dan kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminannya surga. Makanya seluku batok la elo. Si Romo menyang Solo bukan Solo Surakarta atau Kartosuro, bukan. Solo itu artinya sholat. Siramlah ketika mau sholat. Ketika sholat ambil wudhu, itulah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau Anda mau sholat, wudhulah. Jadi membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki. Ini sebetulnya si Romo menyang Solo itu kalau mau sholat siramlah. Kenapa? Leh oleh payung mutro. Ketika kita rajin sholat, apalagi berjamaah, apalagi qobliyah ba'diyah rutin dijalankan, itu nanti akan ada perlindungan Allah pada hari kiamat ketika tidak ada perlindungan yang lain. Itulah oleh-oleh payung mutro. Kenapa ini dilakukan? Karena majentit lolobah. Mati itu cepat. Mati itu datangnya tiba-tiba. Dan kalau sudah menjelang ya sudah. Jasad pun tak berguna gitu ya. Sesaat ditinggal nyawa. Itu kata Rhoma Irama. Karena kemudian kita setelah meninggal nanti tidak ada kata lain. Hanya dua. Yang satu husnul khotimah, yang lain lagi su'ul khotimah. Yang husnul khotimah disebut dengan happy ending,
yang su'ul khotimah namanya bad ending. Tinggal kita mendesain dari sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa, kita tetap istiqomah, semangat Idul Fitri yang minal aidinil faizin kepada kembali pada fitrah kesucian dan juga keberuntungan, dan kita dijamin bagi yang muslim, kita berpuasa itu jaminan oleh Allah dan Rasulullah akan termasuk orang-orang yang maghfurin, diampuni seluruh dosa-dosa akibat kita puasa 1 bulan penuh, walaupun lebarannya milih, bisa Jumat bisa Sabtu kemarin kan ya. Bagi yang dulu ngomongnya kalau saya sih lebaran pengen cepet, puasanya belakangan gitu ya. Tapi yang apapun karena kita udah yakin ya dalam hal ini adalah bahwa kita akan termasuk orang yang maghfurin, makbulin, aidin dan faizin. Terakhir sekali ya, kita mohon katanya diisyaratkan oleh Pak Bambang untuk berdoa ya, supaya nanti karaoke-nya ada waktu ya. Kita tutup saja ya halal bihalal ini, maksudnya hikmah halal bihalal, kita tutup dengan berdoa. Saya akan pimpin dalam dalam bahasa Arab, dan silakan bagi yang berkeyakinan beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang jelas kita mohon pada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala supaya kita hidup istiqomah dan meninggal dengan husnul khotimah. Lakal hamdu ya Allah, ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang berkumpul di tempat ini ya Allah, menengadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah. Perkenankanlah permohonan dan munajat kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, ampuni semua dosa orang tua kami. Berikanlah kasih sayang kepada keduanya seperti mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memasuki bulan Syawal ya Allah, berikanlah semangat Ramadan kami bawa untuk memasuki bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya. Kami bisa menjalankan kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Akhirnya kami mohon pada Allah, pada Engkau ya Allah, pada saat kami akan Engkau panggil, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang Engkau murkai dan yang tersesat. Karenanya ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengharap, dan jadikan kami sebagai hamba-hamba Allah yang gampang bersyukur dan gampang bersyukur atas semua nikmat, dan juga menghindari dari kufur dan semua laknat. Karenanya ya Allah, bimbinglah anak cucu kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, dan berikanlah kekuatan kepada mereka semua ya Allah untuk menjalankan semua perintah yang Engkau perintahkan dalam agama ini ya Allah. Jauhkan kami dari mara bahaya, narkoba dan semuanya ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan sekaligus saya mohon pamit. Saya masih ada jam ketiga untuk kembali ke kelas. Kalau ini kelas lansia, ini kelas yang muda di sana lagi. Ya, jadi kalau ini kelas sudah seperti Quran suwe, kata penceramah di Semarang, seorang wanita itu
kayak Quran suwe kalau udah tua. Kayak Quran robek, jadi dibaca susah, dibuang dosa. Mudah-mudahan jangan ada yang membuang istri walaupun udah tua, ya, tetap menjadi teman menghadap Yang Maha Esa. Terima kasih, mohon maaf saya langsung mohon pamit Bu Cici dan Pak Sunaryo, Pak Muhsin. Oh, ada pertanyaan. Monggo silakan. Saya sangat kagum dengan Pak Ustadz Dr. Nurul Irfan. Tapi kok dakwahnya banyak tahu lagu Jawa, bahkan mainan anak-anak itu. Sebenarnya Bapak itu dari mana dan pernah tinggal di Jawa di mana, berapa lama Pak? Jadi saya itu kalau pernah haji, walaupun hajinya kosasih, saya pernah haji Bu Cici, kosasih, ongkosnya dikasih. Di depan Ka'bah pun saya doanya bahasa Jawa Pak, karena dengan bahasa Jawa itu saya malah mantep, gitu, mantep dalam hati. Kalau asli Magelang Pak, jadi saya waktu kecil cita-cita saya jadi dalang Pak, begitu besar malah jadi dalang kerusuhan. Nah, jadi tidak tercapai cita-cita saya dan jadi banyak tahu Jawa karena sampai sekarang saya selalu nyetel Hadi Sugito, Timbul Hadi Prayitno, kadang-kadang Kinato Sabdo yang tua, tapi yang lebih muda ya dalang-dalang yang belakangan lah gitu. Jadi Anom Suroto termasuk. Jadi saya penggemar wayang, jadi karenanya ini saya lihat banyak orang-orang Jawa, Bu Cici nggak tahu. Jadi yang lain-lain insya Allah paham, khususnya Pak Sunaryo. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami langsung menuju ke tempat parkir dan untuk pindah